مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Nah, pada hari ini saya akan membahas sebuah tema mengenai mental mahasiswa dalam perspektif agama Islam. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, mahasiswa zaman sekarang tuh banyak mengaitkan masalah hidupnya dengan masalah-masalah yang dikenal dengan mental, ataupun sekarang tuh lebih dikenal dengan mental health gitu ya. Nah, si mahasiswa-mahasiswa ini menghadapi banyak tekanan, tugas kuliah, ekspektasi keluarga, lingkungan sosial, hingga kecemasan masa depan. Nah, semua itu dianggap bisa memengaruhi kesehatan mental tanpa kita sadari. Nah, tapi sebenarnya masalah kesehatan mental ini tuh tergantung pada bagaimana kita menanggapinya dan bagaimana kita semua dapat menanggulangi hal tersebut. Maka dari itu, kita akan membahasnya sama-sama dalam kajian pada hari ini. Nah, baiklah. Isu-isu yang kita bahas ini akan mengenai tentang mental health kan. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu nih apa yang kita sebut dengan mental health tadi. Nah, kesehatan mental ataupun mental health gitu ya, itu tuh bukan sekedar tentang tidak stres, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga ketenangan dan kestabilan diri. Islam itu sangat memperhatikan aspek ini, seperti Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tahlama innu qulub." Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah, jadi kalau pikiran sedang berat, itu tuh kembali kepada Allah. Itu tuh adalah salah satu cara terbaik untuk menenangkan diri. Seperti kita melakukan zikir, sholat, membaca Al-Quran. Nah, semua itu memberikan ketenangan spiritual yang berdampak langsung ke mental kita. Nah, lalu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang mengatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa apapun ujian yang kamu hadapi, kamu pasti mampu menjalaninya. Jangan merasa bebanmu terlalu berat dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nah, selain itu, seperti yang kita tahu, dalam kita menjalani hari-hari gitu kan, apalagi kita itu mahasiswa yang setiap harinya menambah ilmu, rapat, dan lain-lain gitu ya, banyak kegiatan di kampus. Nah, kita tuh harus selalu mengimbangi setiap aktivitas dan juga kegiatan kita dengan suatu hal yang religius ataupun suatu hal yang dapat menenangkan spiritual kita, supaya dalam kita menjalani hidup tuh kita tidak merasakan stres, karena kita tuh ada pressure yang masuk ataupun tekanan yang masuk, tapi juga ada sarana dalam menenangkan diri kita gitu. Boleh selanjutnya ke Ibu Lili. Baik, terima kasih kepada Bapak Ramdan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua di sini, mungkin teman-teman merasa tersenyum di luar tetapi merasakan cemas di dalam hati kalian. Itu merupakan perasaan yang sangat wajar. Bahkan di dalam Islam mengajarkan kesedihan bukan merupakan tanda kita kekurangan iman. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam pun pernah merasakan duka yang begitu mendalam dalam hidupnya. Tetapi satu hal penting yang perlu digarisbawahi, jangan memendam semua itu sendirian. Apabila teman-teman merasa ada yang mengganjal, ada yang merasa tertekan, atau ada yang ingin diceritakan, teman-teman bisa menceritakan semuanya kepada orang yang dipercaya. Misalnya keluarga,
teman dekat, dosen pembimbing, ataupun konselor di kampus. Meminta pertolongan bukan merupakan tanda bahwa kita lemah, tetapi itu merupakan tanda ikhtiar yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak berlebihan dalam melakukan segala hal. Maka dalam belajar dan beraktivitas pun kita harus menjaga diri kita agar tidak melampaui batas kemampuan yang kita miliki. Belajar itu penting, teman-teman. Berorganisasi itu baik, aktif itu sangat luar biasa. Tapi jika semuanya dilakukan dalam satu waktu yang sama, itu akan membuat fisik ataupun mental kita kelelahan atau membuat kita menjadi sakit. Di titik inilah banyak dari mahasiswa yang mengalami burnout. Maka dari itu, apabila kita ingin melakukan segala sesuatu, kita harus melihat kemampuan dan kapasitas kita sampai di mana. Jangan memaksakan, jangan berlebihan, karena dampaknya negatif untuk diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum kita akhiri, kami ingin membuka sesi tanya jawab gitu ya. Bagi para mahasiswa yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Gak perlu ragu-ragu, boleh langsung mengangkat tangan saja. Assalamualaikum Pak Ramdan, perkenalkan nama saya Bia. Saya izin bertanya, terkadang saya itu overthinking permasalahan masa depan saya. Terkadang saya takut gagal, kemudian saya juga takut mengecewakan orang tua saya. Rasanya sangat sulit sekali untuk tidur. Bagaimana ya cara mengatasinya, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Bia gitu ya. Izin jawab, overthinking itu muncul karena kita mencoba mengatur sesuatu yang bukan dalam kendali kita. Nah, yang bisa kita kontrol hanyalah usaha hari ini, esok, dan kedepannya, bukan hasil akhirnya. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fahzan ghalidhal qalbi lam fahdu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Nah, artinya apabila kamu telah membulatkan suatu tekad, bertakwalah kepada Allah. Jadi, nah kita tuh kalau melakukan tugas itu tuh dengan sungguh-sungguh, tingkatkan kemampuan lalu serahkan hasilnya mah kepada Allah gitu ya. Jadi kita tuh jangan selalu memikirkan, duh ini tuh hasilnya gimana ya, nanti bakal berhasil atau enggak. Tapi yang penting kita maksimalkan dulu aja di usahanya. Masa depan itu tidak perlu ditakuti, yang penting kamu siapkan dengan tenang dan juga bertahap step by step gitu. Ya, dipersilahkan apabila ada yang ingin menggali tentang kesehatan mental ataupun kehidupan kuliah, boleh untuk disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva. Saya mau bertanya Bu Lili terkait burnout untuk mahasiswa. Gimana tuh kan? Saya ini sebagai mahasiswa yang banyak banget tugas BEM, tugas kelas, dan juga tugas-tugas yang lain. Itu kayak yang membuat saya jadi burnout gitu. Gimana cara mengatasinya gitu Bu? Sedangkan saya tuh kan anaknya tuh gampang banget stres kalau misalkan di timpuk oleh tugas gitu. Nah, kira-kira gimana Ibu cara mengatasi burnout yang saya alami itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Syifa. Di sini saya akan menjawab. Burnout itu merupakan tanda bahwa diri kamu, tubuh dan pikiran yang kamu miliki itu bekerja secara terlalu keras. Hal tersebut bukan menandakan bahwa kamu lemah, tetapi kamu perlu untuk beristirahat dan jeda untuk melanjutkan hal yang ingin kamu lakukan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi,
perlu berhenti sejenak atau beristirahat untuk melanjutkan hal tersebut dengan kondisi kita yang sudah lebih tua. Mungkin kamu bisa menyusun skala prioritas. Yang pertama, kamu bisa menentukan mana yang lebih penting untuk kamu kerjakan dan mana yang bisa kamu jeda dan mana yang bisa kamu kurangi. Karena kita tidak harus mengerjakan segala suatu hal dalam sekaligus. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa di sini jangan merasa sendirian. Karena kita punya Allah, kita punya keluarga, kita punya teman, dan kita punya orang-orang yang sayang dan siap membantu kita. Baik, sepertinya kita cukupkan saja gitu ya sesi tanya jawab pada kajian kita pada hari ini. Izin menyimpulkan sedikit gitu ya. Jadi kesehatan mental adalah amanah dari Allah. Maka dari itu jagalah dengan baik sebagaimana kamu menjaga ibadah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.